Masyarul ikhwan rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah membuatnya dapat melihat keaiban yang ada pada dirinya sendiri. Orang tersebut bisa melihat celah keburukan dalam diri pribadinya. Barang siapa yang mata hatinya mempunyai pandangan yang transparan, maka ia tidak merasa khawatir dengan kebaikan dirinya. Sebab kalau ia mengetahui keaiban dirinya, niscaya ia mampu mengobati diri. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui keaiban dirinya sendiri, keburukan dirinya sendiri. Seseorang dari mereka dapat melihat bangau di seberang jalan, sedangkan di gajah di pelupuk mata sendiri tidak kelihatan. Bangau yang jauh di seberang jalan dia dapat melihat, tapi gajah di pelupuk mata dia lupa. Dia tidak melihat gajah di pelupuk mata. Untuk itu barang siapa yang ingin mengetahui keaiban, keburukan, kelemahan dirinya sendiri, ada 4 macam cara yang harus dilakukannya. Yaitu pertama, hendaklah ia duduk di hadapan seorang syekh atau seorang guru. Yang kita maksudkan di dalam hal ini adalah syekh mursyid yang mengerti tentang berbagai kelemahan jiwa dan dapat membaca berbagai penyakitnya, baik yang tersembunyi maupun yang samar tidak terlihat oleh orang lain. Lalu sang guru memberitahukan cara yang efektif untuk mengendalikannya, dan sang murid mengikuti petunjuk dan saran yang dikatakan oleh guru. Demikianlah hal yang dilakukan oleh seorang murid dengan gurunya. Sang guru memberitahu kepadanya kelemahan yang diderita muridnya dan memberitahukan kepadanya cara pengobatannya. Namun orang yang punya kemampuan seperti ini di masa sekarang sulit didapatkan. Memang pada saat ini sulit kita untuk mendapatkan seorang guru yang bisa mengetahui apa cacat dalam diri muridnya, apa kelebihan dalam diri muridnya. Maka bersyukur kita sudah bertemu dengan guru, bukan hanya guru rohani, tapi guru yang membimbingkan kita untuk bisa beramaliah dengan baik, untuk bisa muamalah dengan baik. Yang kedua adalah mencari teman yang jujur, mempunyai pandangan yang tajam, lagi beragama kuat. Lalu disuruh kawan kita atau teman kita untuk mengawasinya, agar memperhatikan semua keadaan dan gerak-geriknya. Apapun yang tidak disukai olehnya, menyangkut akhlak dan kelemahan, baik yang lahir maupun yang batin, sang teman segera mengingatkan. Ini pentingnya. Setiap mursyid pun pasti ada sahabat karibnya. Nabi Musa dengan Nabi Harun, dan Nabiullah Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bisa mengingatkan bila mana seseorang itu berbuat salah, jangan sampai kesalahannya melampaui batas, maka diperingatkan oleh temannya. Hal yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang cerdik dan para pembesar dari kalangan para pemimpin agama dahulu. Maka Sayyidina Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang memberitahukan kepada diriku kelemahan-kelemahan. Sekarang jarang sekali orang yang mau diberikan nasihat tentang kelemahan-kelemahannya. Padahal bila kelemahan-kelemahan itu yang ada dalam diri kita diberitahu oleh orang lain, maka itu menjadi introspeksi untuk diri kita.
Dahulu Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada sahabatnya yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri. Ketika Salman radhiyallahu an datang kepadanya, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, apakah berita yang telah sampai kepadamu tentang sepak terjangku yang tidak kamu sukai? Maka Salman Al-Farisi tidak mau mengungkapkannya. Namun Sayyidina Umar mendesaknya. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi berkata, telah sampai kepadaku bahwa sesungguhnya engkau menghimpun dua macam lauk pauk dalam satu hidangan. Dan sesungguhnya engkau memiliki dua setel pakaian. Satu setel untuk siang hari dan satu lagi untuk malam hari. Maka seketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya, apakah masih ada lagi kekurangan lain yang sampai kepadamu? Wahai sahabatku selain daripada itu? Maka Sayyidina Salman menjawab tidak. Lalu Sayyidina Umar berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan keduanya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah juga bertanya kepada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, kamu adalah pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang-orang munafik. Lalu adakah kamu melihat pada diriku sesuatu dari tanda-tanda kemunafikan? Kita ketahui pada hal Khalifah Sayyidina Umar, orang yang tinggi derajat dan pangkatnya, ia masih tetap mencurigai dirinya sendiri. Sedemikian rupa, setiap orang yang memiliki akal yang sempurna atau pangkat yang tinggi, tentu lebih jarang merasa besar diri dan lebih besar kecurigaannya terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi sayang orang yang memiliki sifat seperti ini jarang didapat pada saat ini. Maka sedikit dari kalangan sahabat-sahabat karib baginda Nabi yang mau meninggalkan sikap basa-basi lalu mengabarkan tentang kelemahanmu atau tidak hasut kepadamu melainkan hanya sekedar kewajiban semata sebagai sahabat. Karena itu di kalangan para sahabatmu tidak terlepas dari keberadaan orang-orang yang dengki kepadamu atau orang yang ingin menjatuhkanmu sehingga ia menilai hal yang bukan aib sebagai hal yang aib atau orang yang berbahasa basi kepadamu yang menjilat kepadamu sehingga menyembunyikan sebagian dari kaiban yang ada pada diri. Oleh karena itu Syekh Daud At-Ta'i melakukan uzlah, mengisolisir dirinya, tidak mau bergaul dengan orang lain. Ketika ditanya, mengapa kamu tidak mau bergaul dengan orang lain? Maka beliau menjawab, apa yang harus aku perbuat dengan orang-orang yang menyembunyikan kelemahan-kelemahanku? Kita ketahui sekarang banyak para pejabat, jangankan pejabat, para pedagang di antara keluarganya saja mereka tidak pernah mau mengakui kelemahan-kelemahannya, tidak mau menerima bila diberikan nasihat tentang kelemahan-kelemahannya. Karena yang dibilang kalau kelemahannya itu dibuka akan membuka aib untuk diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal yang didambakan oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya ialah memperoleh bantuan dari orang lain yang mau menyadarkan kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang ada pada diri. Namun di kalangan orang-orang hal ini akan berbalik keadaannya. Orang yang beri nasihat kepada kita dan memperkenalkan kepada kita kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita menjadi orang yang paling kita benci. Hal ini sebagai bukti yang hampir menunjukkan tentang kelemahan iman. Karena sesungguhnya budi pekerti yang baik tak ubahnya, laksana ular dan kalajengking yang berbisa.
Lalu kalau seseorang memperingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam pakaian kita terdapat seekor kalajengking, tentu kita akan menerima sebagai suatu anugerah pemberian dari orang itu. Dan tentu kita akan bergembira. Kita akan sibuk mengenyahkan kalajengking itu dari baju atau bahkan membunuhnya. Padahal sesungguhnya sakit yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking pada tubuh hanya akan berlangsung dalam sehari atau kurang dari itu. Sedangkan dampak negatif dari pekerti buruk atau budi pekerti yang buruk yang menjangkiti hati kita dikhawatirkan pengaruhnya tetap berlangsung sampai ajal menjemput kita. Kemudian kita tidak pernah merasa gembira dengan orang yang memperingatkan kepada kita bahaya budi pekerti yang buruk itu. Dan tidak sibuk dengan upaya untuk menghilangkannya. Bahkan kita sibuk melawan orang yang memberi nasihat itu dengan ucapan yang semisal. Lalu kita katakan kepadanya, dan kamu pun telah melakukan begini dan begitu. Ini banyak terjadi kalau kita sudah memberikan nasihat kepada orang lain. Pasti di dalam hatinya ngedubel atau ngomong, kamu aja masih begitu. Masa suka nasihatin saya? Maka kita disibukkan dengan upaya melawannya daripada menerima manfaat daripada nasihat. Hal tersebut mirip dengan kesudahan yang ditimbulkan oleh kerasnya hati akibat banyak melakukan perbuatan yang berdosa. Pangkal semua itu tidak lain adalah karena kelemahan iman. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga memberikan ilham jalan yang lurus kepada kita, memperlihatkan kepada kita kelemahan-kelemahan kita, membuat kita sibuk dalam upaya mengobatinya, dan memberi taufik kepada kita untuk dapat berterima kasih kepada orang yang memperlihatkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita berkat karunia dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, mengambil faidah, mengetahui kelemahan-kelemahan diri melalui lidah-lidah musuhnya. Kalau tadi dengan sahabat karibnya, tapi yang ketiga itu mengambil, mengetahui kelemahan-kelemahannya dalam diri kita melalui musuh-musuhnya. Karena pandangan pihak yang membenci akan memperlihatkan beberapa keburukan yang ada pada diri kita. Apalagi pada saat ini, andaikan kita berseteru dengan orang lain, pasti akan dibuka aibnya di medsos, baik Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Atau yang tidak bersepaham dengan kita. Apapun yang mereka lakukan, kalau dalam diri kita ada kebencian pada orang tersebut, pasti apapun yang dikeluarkan oleh mulut orang tersebut, tidak ada perkataan-perkataan baik menurut dirinya. Tapi perkataan-perkataan baik yang dilontarkan oleh musuh kita, orang yang kita tidak sukai, pasti akan menjadi buruk di hadapan kita. Walaupun tidak semuanya perkataan-perkataan itu buruk, karena kita sudah ada kebencian dalam diri, sehingga perkataan siapapun yang mengatakan, kalau si Fulan yang mengatakan, pasti saya katakan buruk. Ini terjadi pada guru agung kita semua. Maka Abah dengan keluar biasaannya, Abah mah sudah ada kenceng lainnya, sudah punya saku lainnya. Cara yang menjelekkan orang lain, sebelum kejelekan itu datang ke orang lain, datang dahulu kepada diri kita. Dan dari situ kita bisa mengambil manfaat dari musuh yang membenci. Lebih dapat mengingatkan kita kepada kelemahan-kelemahan kita daripada manfaat yang didapatkan dari kawan akrab kita yang suka berbahasa basi, memuji dan menyembunyikan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Namun, sudah menjadi watak manusia pada dasarnya tidak mempercayai musuh dan memandang apa yang diucapkan sebagai ungkapan kedengkian belaka. Akan tetapi orang yang berpandangan tajam, orang yang bijaksana tidak pernah terlepas untuk mengambil manfaat
dari apa yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Karena sesungguhnya kesalahan-kesalahan di suatu hari pasti akan tersebar melalui mulut-mulut mereka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bergaul dengan orang lain. Maka sikap apa saja yang dipandang tercela di mata mereka, hendaklah ia berupaya untuk menjauhinya. Karena sesungguhnya orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin lainnya. Ia melihat kelemahan orang lain sebagai kelemahan dirinya, dan ia mengetahui bahwa watak semua mukmin itu hampir sama dalam mengikuti kesenangan nafsu. Maka sifat apapun yang dimiliki oleh seorang teman tidak pernah terlepas dari pengaruh teman yang lain yang menjadi sumbernya, atau memiliki sifat yang lebih parah atau sifat yang kurang dari itu. Maka hendaklah ia memeriksa dirinya, lalu berupaya membersihkan diri dari sifat tercela karena terpengaruh oleh orang lain. Hal yang demikian ini cukup sebagai pelajaran bagimu. Seandainya semua manusia mau meninggalkan apa yang dibencinya dari orang lain, tentu mereka sudah tidak membutuhkan lagi seorang pendidik. Pernah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, siapakah yang mendidikmu? Ia menjawab, tiada seorang pun yang mendidikku. Namun, aku melihat kebodohan seseorang sebagai sesuatu yang tercela, maka aku menghindarinya. Hal ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang menjumpai seorang syekh yang arif, bersih, atau syekh mursyid, lagi mengetahui semua kelemahan jiwa manusia, penyayang, suka memberi nasihat agama, bebas dari mendidik jiwanya sendiri, melainkan sibuk dengan mendidik hamba-hamba Allah dan menasehati mereka. Maka barang siapa yang menjumpai syekh seperti ini, berarti ia menemukan seorang tabib, maka hendaklah ia menetapinya, karena dialah yang akan menyembuhkan dari sakit yang dideritanya dan menyelamatkan dari kebinasaan yang siap menyambutnya. Maka sesungguhnya orang-orang dalam golongan-golongan keempat itu, kalau mereka bisa menerima apapun yang disampaikan, baik dari teman, dari kawan, dari semua orang-orang di sekitar kita, dan dari guru agung kita sendiri, maka orang itu akan terbebas dari penyakit munafik, penyakit yang senantiasa menghigapi dalam diri kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.